Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الأرض. أيها الإخوة, barakallahu fikum, bapak-bapak sekalian yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Besar tak saya sebut gelar, kecil tak saya sebut nama. Kalau hafal boleh juga saya sebut. Yang pasti kita orang mukmin ni kalbunyan, bagaikan bangunan. Coba tengok bangunan. Ada yang jadi pondasi, ada yang posisinya teras, ada yang tiang, jendela, atap, pelapon. Jadi, tapi tak pernah kita dengar atap marah sama pondasi, kan? Enak saja kau. Atau pondasi marah sama atap. Enak saja saya yang capek-capek, yang letih-letih, susah payah menanggung beban kalian ya. Kau yang tampak di atas, apalagi yang mereknya di depan. Jadi akurnya dia. Kalau begitulah orang mukmin saling akurnya dengan posisi dan peran masing-masing dalam hidup dan perjuangan ini, mantap sangat. Makanya Allah mengajarkan kita innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita ni saudara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di dunia dan juga Allah Ta'ala pertemukan kita di hari akhirat kelak. Saya tak menyangka hari ini, jauh-jauh sebelumnya saya akan sampai pula di musala ini. Tapi memang adalah tekad hati. Satu saat kalau saya pergi ke Damastraya, insyaAllah saya mampirlah mengunjungi ikhwan dan lain-lain. Bermula dari beliau ni, Buya kita ni, pergi ke pondok saya sana. Tiba-tiba datang jumpa di masjid. Maka kemarin saya cari-cari nomornya, masih tersimpan. Alhamdulillah. Tapi dulu jenggotnya belum putih seperti ini. Alhamdulillah, mantaplah tu. Ingatlah, karena syaib itu nurul mukmin. Jenggot tu cahaya orang mukmin. Kata Nabi dalam Riyad Al-Baihaqi itu disebutkan la yashibu rajulun, tidaklah seseorang yang syaibatan, yang tumbuh ubannya satu uban saja fil Islam, dalam Islam, illa kanat lahu bi kulli syaibatin, melainkan dengan setiap satu uban dia tu hasanah, dapatkan kebaikan, wa rufi'a biha darajah, dan diangkat derajatnya. Haji luar biasa.
Memang Nabi uban dia dalam riwayat Anas ibn Malik tak lebih rambut di kepala di rambut yang tumbuh uban di kepalanya dan di jenggotnya tak lebih dari 20 helai. Dalam riwayat lain disebutkan 14 helai. Nah, tetapi umat ini ala kulli hal entah apa sebabnya, tapi ada kemuliaan uban. Allah. Mudah-mudahan antum kita semua menua dan memutih uban bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kapan-kapan kalau ke Pekanbaru, mampirlah dilipat kain, bukan dalam lemari, dalam di kampar kiri sana. Baiklah, ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang hadir ni, tak menyangka saya sebanyak ini. Hari sudahlah hujan, banyak juga yang hadir. Mantaplah. Ya, baik. Ikhwati fillah, apa tema kita? Sekarang ngaji kan terpakai tema. Itulah dia. Namun jangan pikir-pikir mesti pakai teman. Ada kawan, tak ada kawan ngaji. Walaupun kawan akan juga menguatkan. Tak ada kawan di luar, kawan dalam rumah, bawa juga mengaji anak bini kita. Baik. Syafaat Nabi yang kita harapkan. Orang Pak, kalau ada yang diharapkan, dia akan sayang, cinta dan berjuang untuk meraih apa yang diharapkan itu. Maka segala hal yang akan didapatkannya dari sosok yang diharapkannya, dia akan buat pengorbanan, dia akan buat perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Walaupun kadang dalam kehidupan ini orang tak peduli lagi. Kadang-kadang kita tengok ada anak gadis dibonceng kakek sudah ompong malah giginya. Tapi mak dia dulu sebelum dia nikah, tak apa-apa nak. Dia sonang hidup kau besok anak. Alhamdulillah. Tu uang yang datang nak. Disebutkan harta dia yang banyak, rumah dia yang bertingkat, mobil dia mengkilat, uang dia tentu berlipat pula. Tak apa-apa walaupun jadi yang keempat gitu. Orang tak peduli lagi. Ada yang diharapkan ya. Kalau demikian manusia ini kepada manusia lain, kalau ada yang diharapkannya, dia tak peduli, dia cinta, dia sayang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk kita cintai, untuk kita sayangi. Maka segala hal untuk mendapatkan cinta Nabi tentu akan kita perjuangkan. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Tadi malam kami ngaji di sana tentang apa? Keindahan fisik Nabi di Kamangbaru. Minimal Pak, ada 5 hal yang membuat orang cinta kepada orang lain. 1, gagah, ganteng, cantik, indah fisiknya. Dan Nabi SAW indah fisiknya, lebih layak untuk kita cintai. Yang kedua, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, elok lakunya, elok perangainya. Orang kan cinta juga tu. Kadang orang tak peduli, dia biarlah suami dia jelek, tapi elok perangai dia, Masya Allah. Yang ketiga, ada hubungan. Kalau orang walaupun anaknya sudahlah pendek, takadedek, hitam kolek, kepala godang, rambut kribo, keriting, mata tabi lolang, powi pun godang, pusek tak sungguh. Tapi anak awak walaupun bahasa lemo, sayang juo. Paham bahasa saya ni? Saya bahasa asing sikit, sebab saya berasal dari Ludai namanya. Saya di Kampung Hulu. Kalau bapak pergi dakwah pedalaman sama saya, ke Ludai sana. Di Kampung Hulu sana, di Sungai Sumayang, terus lanjut Batang Bio. Ada satu kampung di ujung tu namanya Ludai. Kalau dibuat kepanjangannya Ludai, luar daerah Indonesia. Sinyal Telkomsel belum masuk. Tetapi masih wilayah Provinsi Riau. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu intermezzo ya tu. Masih Provinsi Riau. Dan itu juga kepanjangannya. Ikhwati fillah, ada yang kita harapkan. Orang sayang, orang
cinta. Ada hubungan orang sayang, orang cinta. Keempat, yang membuat orang cinta dan sayang kepada orang lain, ada jasanya. Ada jasanya. Apa jasa Nabi SAW kepada kita? Telah mengangkat manusia minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan mereka minadh-dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kejahilan menuju cahaya yang terang benderang dengan cahaya tauhid, dengan cahaya sunnah, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya ketaatan. Allahu Akbar. Dan yang kelima, ini yang jadi pembahasan kita. Ada yang diharapkan. Apa yang diharapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa, Pak? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Syafaat. Cuma saya dikasih waktu berapa nih? Biar coba bilang sama saya waktunya sampai pukul berapa, biar saya tahu kadar atau materi apa yang mau saya sampaikan. Sampai jam berapa? Kasih jamnya saja. Hah? Bukan bolehnya, jam 8 pun boleh. Coba kadar yang bisa lah, kira-kira yang jam 6 lewat 15 atau setengah 7. Setengah 7. Alhamdulillah panjang juga nih. Tak apa-apa, hujan juga kan? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syafaat Nabi yang kita harapkan. Kalau pendek tadi saya di akhir bagaimana syafaat Nabi saja yang saya ceritakan. Tapi waktu masih antum kasih panjang. Baik. Syafaat ya ikhwan, ada beberapa hal. Dan orang-orang musyrik dulu berkeyakinan bahwa Tuhan mereka adalah para pemberi syafaat. Berarti syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Jadi orang-orang musyrik dulu, mereka berkeyakinan bahwa Tuhan mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Rabbul Alamin. Maka dengan demikian mereka meyakini bahwa Allah sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, menguasai pendengaran dan penglihatan, mengeluarkan kehidupan dari yang mati, benda hidup dari yang mati, mengeluarkan kematian atau benda mati dari benda yang hidup. Allah mengatur segala-galanya. Allah mengatur, Allah menguasai segala-galanya. Mereka hanya seharusnya menyeru kepada Allah, tetapi ketika mereka tertimpa bahaya, tertimpa kesulitan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya lewat entah kemana. Kita dibimbing oleh Nabi, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tetapi orang musyrik tidak. Di saat lapang dia menyembah Allah, di saat sulit dia menyembah berhala. Tapi tujuan mereka agar berhala-berhala ini memberikan syafaat, agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, itu syafaat. Syafaat yang mereka yakini agar mereka itu berhala-berhala itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa kata mereka? Agar berhala-berhala itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Makanya ayat ini dalam surah Az-Zumar, ayat yang ketiga, Allah Ta'ala mulai dengan ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah, hanya kepunyaan Allah, agama yang bersih dari syirik itu.
bersih dari riya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, berhala itu tidak kami sembah. Kata mereka, illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka jadikan Allah perantara. Itulah. Lalu apa kata Allah? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang pendusta lagi ingkar tersebut. Ini perangai mereka orang-orang musyrik dulu ya ikhwan. La ilaha illallah. Padahal mereka menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat buat mereka. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya surah Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka menyembah selain Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, tak pula bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, tetapi mereka tetap mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini perhatikan. Allah menyebutkan tentang kondisi mereka. Mereka ni hanya mengatakan bahwa berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. La ilaha illallah. Jadi mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu pemberi syafaat mereka. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, berbeda dengan kaum muslimin. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, maha suci Allah. Maka sambungan ayat tadi Allah sebutkan, kata Allah, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fis samawati wa fis samawati wala fil ard, fis samawati wala fil ard. Ketahuilah, apa kamu katakanlah hai Muhammad, qul atunabbi'una Allah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati, sesuatu yang tidak diketahuinya baik di bumi dan tidak pula di langit. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Berarti menjadikan adanya perantara antara peribadahan seorang hamba kepada Allah dengan apapun, dengan berhala, dengan benda lain, atau memandang sesuatu yang Allah tidak izinkan, Allah tidak redai sebagai pemberi syafaat, itu bagian dari perbuatan amma yusyrikun, perbuatan kesyirikan. La ilaha illallah. Jadi syirik ini bahaya, dosa besar, dan dosa yang teramat sangatlah menimpa umat ini. Dan awal mula kesyirikan adalah apa yang telah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah ceritakan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an, jangan pula kalian tinggalkan Wad, demikian pula Suwa', ini nama-nama berhala mereka. Wala Yaghuth, dan jangan kalian tinggalkan Yaghuth, wa Ya'uq wa Nasra, jangan kalian tinggalkan Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat yang ke-23 ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan dalam Sahih Al-Bukhari, ini adalah nama orang-orang salih dari kalangan Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya, dirikanlah patung-patung, buatlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana. Di mana mereka dulu buat
pertemuan di sana, dengan kaumnya buat patung. Setan membisikkannya. Namailah patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Wal'iyadzubillah. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Namun setelah orang-orang mendirikan patung itu meninggal dunia, orang yang buat patung itu dah meninggal dunia, dan ilmu agama dilupakan orang, akhirnya barulah patung-patung itu disembah. Begitulah kalau sudah dibuka sedikit pintu kesesatan, maka akan terbuka peluang-peluang kemaksiatan dan kesesatan yang lain. La ilaha illallah. Berarti mereka ingin menjadikan orang-orang saleh di kalangan mereka dahulu sebagai perantara mulanya. La ilaha illallah. Kadang orang dibuat di rumah-rumah makan, orang pampangkan. Itu pampangkan, Pak. Orang letakkan di dinding foto-foto yang orang yang dianggapnya orang saleh. Sekarang betul masih foto. Orang belum sembah, tapi dah dijadikan juga itu bagian dari ibadah, dijadikan perantara. Karena tawakal adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah. Tak boleh man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan adimat, dia telah berbuat syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah fenomena yang perlu kita pikirkan untuk merubahnya perlahan-lahan dan pasti. Ikhwati fillah, itu sedikit muqaddimah kondisi bagaimana orang-orang dahulu dan orang-orang musyrik serta orang-orang yang hari ini juga belum berada di atas tauhid. Mereka juga mengatakan cuma sebagai jembatan. Kan itu sebagai jembatan. Nanti banyak turunan-turunannya tu. Nanti kalau dibuat kedai, buat pelaris, minyak mani gajah lah. Nanti dicarilah buluh perindu atau mungkin bambu yang ke bawah tumbuh botong tako. Apa maksud zikon? Apa nama? Bambu sungsang. La ilaha illallah. Atau nanti kadang-kadang untuk dukun tu kata ini kan cuma sebagai perantara, wasilah. Sama saja dengan apa yang berlaku di zaman dahulu. La ilaha illallah. Ahlus sunnati wal jamaah dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Orang-orang beriman tidak demikian. Mereka tidak meyakini itu. Dan syafaat yang kita maksud di sini adalah syafaat di hari akhirat kelak. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan juga ada macam-macam syafaat. Syafaat itu ada dua. Pertama, syafaat thabitah sahihah, syafaat yang tetap dan benar, yaitu yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Syafaat ini untuk ahlu tauhid wal ikhlas, orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Nanti kita sebutkan ini syafaat di hari akhirat kelak. Dan syafaat ini nanti ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. 3. 1, keridaan Allah terhadap sang pemberi syafaat, syafi'. Yang kedua, keridaan Allah terhadap yang diberi syafaat, masyfu' lahu, yang diberi syafaat itu Allah ridai. Kalau perbuatannya maksiat, syirik, perbuatan kebid'ahan, Allah tak ridha, Allah tak kasih syafaat. Yang ketiga, syarat syafaat itu adalah untuk atau bagi syafi' untuk pemberi syafaat. Perbuatan syafi' pemberi syafaat itu terhadap yang akan diberikan syafaat. Jadi Allah ridho kepada pemberi syafaatnya, Allah ridho kepada yang diberi syafaat, Allah ridho pula dengan syafaat yang akan diberikan itu. Allah izin pula. Yakni ridho saya maksud di sini izin. Allah izinkan diberikan syafaat itu. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah. Dan syafaat ini, ya, berarti syafaat ini, dan nanti ada bagiannya lagi.
Ada nanti syafaat ammah. Baik. Syafaat ammah itu syafaat umum. Artinya umum di sisi Allah Ta'ala mengizinkan siapa saja di kalangan hamba-hamba ini untuk diberikan syafaat. Termasuk orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang nanti akan diberikan. Syafaat ammah ini adalah syafaat mengizinkan siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hamba yang saleh. Siapa orang yang memberikan syafaat? Orang yang memberikan syafaat, saya ulangi, syafaat ammah ini adalah Allah Ta'ala mengizinkan siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya yang saleh untuk memberikan syafaat. Ya. Jadi bukan hanya Nabi SAW, tapi juga orang-orang siddiqin, orang para syuhada, orang-orang salihin, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Dan nanti ada yang kedua, syafaat khassah, syafaat yang bersifat khusus. Syafaat ini milik Nabi SAW, syafaat yang paling agung. Syafaat ini diberikan di hari kiamat kelak, di mana manusia di saat itu tertimpa oleh kesedihan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebelum lanjut dengan pembahasan syafaat yang pertama ini, kita sebutkan syafaat yang kedua. Syafaat batilah, syafaat yang batil. Tadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada beberapa syafaat. Satu, syafaat yang benar, syafaat yang sahihah. Beliau sebutkan ada dua. Satu, syafaat yang sahih. Yang kedua, syafaat yang batilah. Apa itu? Syafaat yang jadi anggapan orang-orang musyrik tadi. Berupa syafaat dari ilah mereka. Alihatahum, ilah mereka. Yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Tapi tidak berguna lagi syafaat itu untuk mereka. Sehingga Allah Ta'ala katakan untuk mereka, fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang akan memberikan mereka syafaat itu. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Jadi itu syafaat batilah. Maka tadi ketika kita sebutkan bahwa demikian kondisi mereka sejak di dunia, mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini memberikan syafaat kepada mereka. Di hari akhirat kelak juga mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu akan menolong mereka. Justru yang akan terjadi, berhala bahkan iblis sama nasibnya dengan mereka dalam neraka. Dan nanti mereka akan berbantah-bantahan. Mereka menyalahkan iblis, iblis juga menyalak diri. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Syafaat yang sahihah, yang benar tersebut, ini diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah. Apa sebab? Ternyata ada juga di kalangan umat ini orang-orang yang tidak meyakini adanya syafaat Nabi SAW ini. Ini sebuah kebatilan. Dari kalangan firqah-firqah yang menyimpang. Dari kalangan firqah-firqah yang menyimpang seperti orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar langsung dikatakan kafir. Dosa besar itu apa, Pak? Coba sebut dosa besar dulu satu. Syirik. Apa lagi? Riba. Berat nyebut riba itu. Dan perbuatan yang lain menurut mereka langsung kafir. Bayangkan itu. Inilah keyakinan mereka. Dan ketika dia kafir, otomatis kekal dalam neraka, tak bisa keluar dari neraka. Bahaya itu kan? Pendapat seperti ini adalah pendapat yang sesat, lagi menyesatkan. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah membantah mereka dengan dalil dan dari Quran dan Sunnah itu. Dan ingat, sumber kesesatan itu ada dua. Satu berdalil dengan yang bukan dalil, kedua salah di dalam memahami dalil. Berarti kita harus memahami apa itu dalil, Quran, hadis, qiyas yang sahih.
Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mana yang bukan dalil? Banyak. Yang bukan dalil itu diantaranya akal. Akal ini terbatas, Pak. Sebagaimana terbatasnya pandangan manusia, tak nampak dia apa yang ada di sebalik tembok. Tak nampak kan? Jangankan sebalik tembok, ketika lampu dimatikan, cahaya tak ada, mata tak bisa melihat. Jangankan mati lampu, hidup juga pun lampu, benda kecil-kecil yang jauh di sana tak nampak kita. Kadang harus ditambah dulu, tambah pakai 2 mata lagi, kaca mata. Betul Pak ya? Tapi keterbatasan mata diciptakan Allah. Demikian juga dengan akal kita ada terbatasnya. Maka tidak bisa jadikan dalil akal siapa yang jadi patokan. Dan di antara yang bukan dalil adalah perasaan. Perasaan. Dan di antara yang bukan dalil mimpi, keramat, kasyaf. Apalagi tahan bacok. Jangankan tahan bacok Pak, tahan potui pun, kalau tahu potui Pak, tahan petir ya. Ada ilmunya tahan petir misalkan. Kalau dia sahibul hawa, tak mengikuti Quran dan sunnah Nabi, sekalipun dia tahan petir, ucapannya tidak bisa kita terima. Eksperimen, adat istiadat, kecuali kalau adatnya betul-betul bersendikan syarak, bukan adat yang bersendiwara syarak. Sikit-sikit aja. Taib. Pendapat orang banyak, kecuali orang banyak betul pula. Taib. Dan segala hal yang bertentangan dengan Quran dan sunnah yang dijadikan dalil. Pemahaman sumber kesesatan yang kedua, salah di dalam memahami dalil. Ahlussunnah wal Jamaah betul dalilnya, betul pula pemahamannya. Apa sebab? Sebab mereka memahami dalil dengan pemahaman yang direkomendasikan oleh Nabi. Betul-betul yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sahabat ajarkan pula kepada para tabi'in. Inilah kata kunci keselamatan dan kesuksesan Ahlussunnah wal Jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khalafahku yang mendapat petunjuk, Rasyidin al-Mahdiin. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Sekarang orang-orang Khawarij berkeyakinan demikian. Kaum muslimin dari kalangan Ahlussunnah membantah mereka. Orang muslim yang berbuat dosa besar, dia tidak kafir selama ia tidak menghalalkan perbuatan besar tersebut. Tapi kalau dia halalkan, riba ni halalnya ni. Atau zina ni halal. Maka itu bisa jatuh dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Itu perbuatan yang sungguh sangat terjatuh kepada kekufuran. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada 2 golongan orang yang berperang. Allah menyebutkan mereka dengan sebutan mukmin. Nabi SAW juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Syafaati li alil kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari kalangan umatku. Berarti nanti ada orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Abu Daud juga dan yang lainnya. Ini jelas ada syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Jadi golongan yang menyimpang tersebut, mereka tidak berada di atas petunjuk Nabi, sehingga akhirnya mereka menyimpang dari sunnah ini. Satu hari kan Rasul menyebut garis lurus, Nabi buat pula garis di kiri kanannya. Ketika buat garis lurus ni, Nabi katakan, hadza sabilullah, ini jalan Allah. Nabi sebutkan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini garis yang lurus, jalanku, ikuti jalan ni. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain ni. Kalau tidak, kalian akan tersesat dari jalan yang lurus ini. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ahlussunnah memang berada dan mengamalkan sunnah itu sendiri. Kalau ahlul bid'ah, mereka memang tidak berada di atas sunnah, namun hanya perkara baru yang disebut dengan bid'ah yang mereka amalkan.
namun mereka tidak mau mereka disebut dengan ahlul bid'ah, namun amalannya disebut. Amalannya juga tak mau disebutnya. Jadi selain ahlus sunnah tu, dia tidak mau amalan dia disebut dengan amalan bid'ah. Cukup sebatas bid'ah saja mereka tidak mau. Harus ada tambahannya. Mereka menyebutnya dengan bid'ah hasanah. Hasanah artinya elok. Tapi mereka tak konsekuen. Apa sebab? Sebab mereka tetap menamakan kelompok dan jamaahnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun amalannya bid'ah hasanah. Kalau konsekuen, sebutlah Ahlul Bid'atil Hasanah. Selesai. Ninda mereka sebut tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dah berubah namanya dari sunnah tu, Pak, dari yang aslinya tu, itu dah ada penyimpangan, kekeliruan dan kesesatannya. Makanya dulu agama Yahudi itu belum Yahudi namanya, sebab nabi yang diutus oleh Allah mendakwakan Islam. Tapi kerana ada penyimpangan, berubah. Demikian pula lah Ahlus Sunnah berada di atas sunnah, kerana memang sunnah itu, sunnah yang murni itu diamalkannya. Adapun Ahlul Bid'ah, mereka tidak mengamalkan sunnah, walaupun disebut dengan bid'ah hasanah, tapi tidak sunnah itu lagi yang diamalkannya, tidak ori. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya ikhwan, meyakini beberapa poin, dan itulah yang menjadi syarat dari syaratnya syafaat tadi. Tadi apa? Syarat. Di sisi lain, para ulama menjelaskan tentang di dalam usul sunnah tentang syarat syafaat itu. Yang pertama, tidak ada syafaat melainkan dengan izin Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayatul kursi? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Allah juga yang akan mengizinkan. Kalau Allah tak izinkan, tidak bisa. Bahkan Allah juga tegaskan, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi', afala tatadhakkarun. Tidak ada bagi kamu selain daripada kepada Allah seorang penolong pun tidak ada, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah yang bisa memberikan syafaat di hari akhirat. La ilaha illallah. Makanya Ibn Abbas menyebutkan, orang yang Allah ridhoi perkataannya, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan kata lain Allah tidak akan memberikan syafaat kepada selain orang-orang mukmin. Syarat syafaat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan untuk memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai perkataan dan perbuatannya. Ya, seperti perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Jadi Allah juga sebutkan, wala yashfa'una, tidaklah mereka memberi syafaat illa liman irtada, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Kalau Allah tak ridho dengan mereka, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Baik, yang ketiga, Allah tidak ridho dari ucapan dan perbuatan, melainkan dengan mentauhidkan dan mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak bertauhid, Allah tidak akan berikan izin atau untuk diberikan syafaat. Untuk diberikan syafaat Allah tidak akan izinkan. Ya, siapapun, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, mereka tidak berguna lagi syafaat orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Kata mereka di dunia itu, tidak, ahlu tauhid lah yang akan bisa memberikan syafaat, dan ahlu tauhid pula yang akan diberikan syafaat. Tadi juga kita sebutkan dengan lafaz lain seperti ungkapan, ya, bahwa syafaat itu ada 3 syarat. Satu tadi,
syarat Allah berikan izin atau Allah ridhoi orang yang memberikan syafaat itu syafi'nya. Yang kedua, Allah berikan pula keridhaannya atau Allah ridhoi pula orang yang diberikan syafaat itu. Kalau Allah tidak ridhoi, tidak bisa. Masyfa' lahu, bukan musyafa'. Masyfa' lahu. Ya. Allah ridho kepada orang yang masyfa' lahu, orang yang diberikan syafaat itu. Baik. Yang ketiga, syaratnya apa tadi? Allah mengizinkan syafaat yang akan diberikan tersebut. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syafaat seperti apa gambarannya? Bagaimana potret nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat ini? Ikhwati fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umat ini. Dalam riwayat yang sahih telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang, Nabi telah menceritakan kepada kita bagaimana kondisi umat ini ketika diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Nabi bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Saya adalah penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna bima dzalik? Tahukah kalian kenapa demikian? Lalu Nabi ceritakan, yajma'ullahu yaumal qiyamati al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia yang terdahulu sampai yang akan datang pada satu dataran tanah, sehingga penyeru dapat mendengarkan suaranya kepada mereka semua, dan pandangan dapat mereka lihat. Mereka melihat, ya, pandangan dapat melihat mereka. Jadi pandangan dapat melihat mereka, bisa tengok semuanya. Dan saat itu matahari mendekat. Disebutkan dalam riwayat lain, wa tadnu syamsu, di sini itu jaraknya sejauh 1000 mil. Bukan 1000 mil, 1 mil. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi dekat. Wa tadnu syamsu, jaraknya hanya 1 mil. La ilaha illallah. Dekat dengan manusia, dekat dengan kita ketika itu. Dan Nabi melanjutkan ceritanya, manusia ini pun mengalami kesedihan. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Di mana manusia ketika itu tidak mampu atau berat mengalami kesedihan, kengerian. La ilaha illallah, pada batas yang mereka tidak mampu, namun mereka tetap memikulnya. Sudahlah tidak mampu, dipikul juga, tak dapat ngelak. Demikianlah derita yang akan didapatkan. Lalu itu semua manusia itu, Pak. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah kalian tidak melihat keadaan yang kalian hadapi, yang menimpa kalian ini? Tidakkah kalian melihat siapa yang dapat memberikan syafaat? Runding-rundinglah sikit. Ya, tanya-tanya sama kawan, kalau cara kita di dunia lah begitu. Tanya, siapa yang dapat memberikan syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Sebagian yang lain lagi mengatakan kepada sebagian yang lain. Kata dia, manakala tanya begitu, utu Adam. Utu Adam. Datanglah kepada Adam. Coba datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Coba dulu datang kita pada Nabi Adam. Taib. Akhirnya fayatuna Adam. Mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapa sekalian manusia. Khalaqakallahu biyadi, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, Allah meniupkan ruhnya, ruh ciptaannya padamu.
Wa amaral malaikata fasajadu laka. Allah memerintahkan dulu malaikat untuk sujud padamu, dan malaikat pun sujud memberikan penghormatan kepadamu. Isfa' lana ila rabbik. Tolong berikan syafaat, kami mohonkan kepada Rabbmu, mohonkan kepada Allah, minta kami beri syafaat. Ala tara ila mahnanu fi. Tidakkah kau tengok Nabi Adam, bagaimana kondisi kami, bagaimana keadaan kami? Ala tara ila ma qad balaghana la ilaha illallah. Tidakkah engkau lihat wahai Nabi Adam apa yang telah menimpa kami ini? Demikianlah derita kita Pak ketika itu. Berbondong-bondonglah manusia ini mengadu kepada Abul Bashar, kepada bapa sekalian manusia ini. Tetapi apa jawaban Nabi Adam alaihi salam? Fayaqulu Adam, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah marah sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu. Dan setelahnya tidak ada lagi. Wa innahu nahani 'anis syajarati fa asaitu nafsi. Kata Nabi Adam alaihi salam, dulu Allah Ta'ala larang aku untuk mendekati pohon. Orang sebut dengan pohon khuldi, padahal namanya sebenarnya bukan khuldi. Itu penamaan iblis lah tu. Penamaan ya, pohon kekekalan. Artinya kalau dimakan ni kekal dalam surga nanti. Para ulama khilaf pohon apa itu. Ada yang menyebut pohon anggur dan yang lain-lainnya. Taib. Jadi namanya bukan pohon khuldi, tak tepat tu sebab tak kekal. Khuldi itu artinya kekal. Taib. Nabi Adam beliau berkata, Allah larang aku untuk dekati pohon syajarah, tapi aku dekati, fa'asaitu, aku ingkari. Akhirnya apa kata Nabi Adam? Nafsi, jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Nafsi bukan berarti makna yang lebih tepat insya-Allah adalah bukan nafsi sendiri-sendiri, tapi jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya manusia ini Pak, berbondong-bondong pula mereka datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul, engkau ni adalah rasul yang pertama. Ya, Adam nabi yang pertama, tapi rasul, digelari rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Awwalur rusuli ilal ardi, rasul yang pertama di bumi ini yang Allah Ta'ala utus. Wa sammakallahu 'abdan syakura, Allah telah menamakan kamu sebagai hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, tolonglah mohon kepada Rabb, berikan syafaat kepada kami. Tolonglah Nuh, tolong berikan syafaat. Ya, mohon kepada Rabb agar melalui Allah berikan syafaat. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat apa yang telah menimpa kami ini sekarang, kondisi kami ini sekarang. Ala tara ma qad balaghana, tidakkah engkau lihat apa yang telah menimpa kami? Kita mengadu kepada Nabi Nuh dengan penuh harapan. Apa kata Nuh? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. La ilaha illallah. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Sungguh Rabbku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah sebelumnya. Allah murka dan juga tidak akan murka lagi setelah ini. Dan Nabi Nuh alaihissalam menyebutkan uzurnya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi. Dulu aku pernah berdoa dengan doa kemurkaan untuk kaumku. Nabi Nuh alaihissalam, ya, dia berdoa untuk kaumnya agar ditimpakan satu yang memang kaumnya sungguh sangat berbuat kejahatan. Kalau dah jahat ni dapat
dapat doa dari nabinya, la ilaha illallah. Jadi Nuh alaihi salam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Artinya Nuh memberikan uzur, la ilaha illallah, dia tidak bisa. Di mana Nuh alaihi salam memiliki sebuah doa. Doa dia doa yang pasti dikabulkan. Doa Nabi itu Allah berikan satu doa, ya. Dia dah mohon pada Allah. Yang ia gunakan berdoa pada Allah agar ditenggelamkan penduduk bumi. Maka ia khawatir jika berdoa lagi dengan memberi syafaat maka tidak dikabulkan. Itu maksudnya. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara yang di dalam Fathul Bari disebutkan demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi Nuh memohon, meminta uzur, nafsi, jiwaku, diriku juga butuh syafaat. Aku juga butuh syafaat. Idhabu ila Ibrahim. Datanglah kalian, coba datang kepada Ibrahim alaihi salam. La ilaha illallah. Cuma demikian, Pak, yang dilakukan oleh Nabi ini. Nabi Adam alaihissalam hanya mendekati pohon yang disebut oleh iblis itu pohon khuldi. Dekati pohon itu cuma sekali berbuat dosa. Saya ingat perkataannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau yang lainnya. Duhai kira-kira, tidakkah kita mengambil pelajaran Nabi Adam alaihissalam? Doi kira gerangan, tidakkah kita mengambil pelajaran Nabi Adam alaihissalam hanya sekali saja berbuat kesalahan, Allah tidak izinkan dia mendekati pohon tersebut. Allah larang, namun karena godaan iblis laknatullah alaihi, akhirnya dia tergoda dengan istrinya, ia dekati pohon tersebut. Lalu apa yang terjadi? Allah keluarkan dia dari neraka. Sekarang dah berapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Allah larang kita mendekati perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Tak terhitung lagi banyaknya kita buat. La ilaha illallah. Kita dekati juga, terjatuh dalam dosa-dosa tersebut. Apakah kita masih pede? Apakah kita terlalu yakin dengan maksiat kita yang banyak kita selamat dari neraka? La ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu Nabi Nuh alaihi salam sudah suruh untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, ya. Datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan ternyata hal yang sama pula mereka lakukan. Mereka lakukan datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan lagi-lagi permintaan mereka juga demikian. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan uzur pula pada dirinya. Apa kata Ibrahim? Sesungguhnya Rabbku hari ini marah, yang sebelumnya tidak pernah marah, dan nanti setelahnya juga tidak akan marah. Wa dzakara kadzabatihi nafsi. Ibrahim pun menyebutkan beberapa perbuatan dusta yang beliau sebutkan. Ya, ada 3 perbuatan dusta Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun beliau seorang nabi, beliau pernah membuat khilaf. Tapi cobalah lihat bagaimana betul kedustaan Ibrahim yang disebutkannya di situ. Sebenarnya dusta karena Allah, yakni untuk menyelamatkan, ya, sesuatu yang terjadi tersebut dengan tujuan yang baik. Ibrahim alaihissalam tidak berani lagi berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Ibrahim adalah Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Padahal 3 dusta tersebut tidak apa-apa. Dusta tersebut ketika Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menghadiri perayaan kesyirikan. Lalu Ibrahim mengatakan, ini sakit, saya sakit, sungguhnya saya sakit. Sampai dalam penjelasan para ulama, Ibrahim menyebutkan cara
perayaan berhala itu, Ibrahim menyebutkan sakin dengan niat, wallahu ta'ala alam, demikian sebagian para ulama menjelaskan, nanti kalau saya hadir saya sakit. Sebenarnya bukan sakit badan tapi sakit hati lah, gitu. Dengan kondisi mereka yang la ilaha illallah melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Dan ikhwati fillah, Nabi Ibrahim alaihissalam justru juga pernah melakukan perbuatan yang beliau anggap dusta. Ya, ketika beliau mengatakan bahwa istrinya adalah saudara perempuannya, saudara perempuanku. Ya, ketika ada seorang raja jahat di zamannya yang mencari wanita-wanita cantik, dan menurut dia wanita cantik itu adalah wanita yang sudah diperistri orang lain. Makanya agar selamat, ini saudariku. Saudara dia juga, saudari dia juga dalam seakidah. Baik. Jadi ada pula orang tipenya begitu. Kalau udah bini orang, baru suka dia. Itu pula perangainya. Berarti Ibrahim untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan istrinya. Baik. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalam juga pernah berdusta. Menurutnya, itu berdusta. Padahal sebenarnya bukan berdusta. Ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala milik kaumnya tersebut, ketika dia dituduh melakukan penghancuran tersebut, Ibrahim berkilah. Itu tuh yang besar tuh lakukan jika dia mampu. Tapi para ulama menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam, hakikatnya perbuatan beliau ini itu ada satu perkataan yang benar, namun sengaja diutarakan dengan ungkapan tertentu agar disalahpahami oleh orang yang mendengarnya. Itu namanya termasuk ma'aridul kalam atau riyah, ya. Jadi jika ditinjau kontennya, lafalnya, maka benar dan jujur serta bukan kebohongan. Akan tetapi karena bahasa tersebut seperti sebuah kebohongan dia, maka beliau merasa tidak kuasa untuk memberikan syafaat la ilaha illallah. Dan berarti ada tiga perbuatan bohong yang dianggapnya itu. Pertama tadi mengatakan dia sakit. Yang kedua mengatakan ini saudaranya. Kemudian ketika dia mengatakan, justru ketika dituduh dia menghancurkan berhala, maka dia mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala itu adalah berhala yang paling besarnya. Jika memang dia mampu. Tapi demikianlah Ibrahim tidak sanggup untuk meminta syafaat kepada Allah Rabbul Alamin, la ilaha illallah. Kemudian datang Ibrahim pun menganjurkan, pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa dulu, pergi ke Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya begitu sampai di Nabi Musa pun menyebutkan, pergilah kalian kepada selainku. Dan Nabi Musa alaihissalam pun menyebutkan uzurnya, wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi. Aku dulu pernah membunuh jiwa, membunuh orang yang ketika itu tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam, dia orang kuat manakala dia masuk ke satu kota, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Baik, Allah Taala ceritakan dalam soal Qasas, ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapat dalam kota itu ada orang yang sedang berkelahi. Ya, yang seorang dari golongan Bani Israel. Kemudian seorang lagi dari pihak musuhnya, yakni Fir'aun. Kaum Fir'aun. Orang dari golongan meminta pertolongan kepadanya. Lalu Musa alaihissalam untuk mengalahkan mereka. Lalu Musa meninjunya, fawadzakarahu Musa. Lalu faqadha alaihi. Nabi Musa alaihissalam, Allah Taala sebutkan apa? Ala alladhi min aduhi fawakazahu, bukan fazakara. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Jadi Musa alaihissalam, fawakazahu Musa faqadha alaihi, ini artinya lalu Musa meninjunya, akhirnya matilah musuh itu. Jadi ada orang nak mencari ilmu bunuh orang, ilmu tinju Musa, dia lah dicarinya. Tadi mana-mana dapatnya. Baik, ikhwati fillah,
Barakallahu fikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan Musa alaihissalam ini, sudah mengampunkannya, tapi dia merasa tidak sanggup memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Akhirnya Musa alaihissalam suruh atau minta, kalian pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya pergilah mereka berbondong-bondong kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika sampai Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pun menyebutkan apa? Menyebutkan uzurnya, ya. Apa uzurnya? Walam yadhkur lahu dzanban. Beliau pun menyebutkan dosa-dosanya. Dosa di sini kan dengan lafaz dzanban, dengan dosa-dosanya. Ya, coba kita lihat lagi apa sebenarnya. Ini tidak disebutkan dosanya sama sekali. Dan Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan bahawa dalam riwayat lain Nabi Isa berkata, Inni tukhidtu ilahan min dunillah. Saya di dunia dianggap Tuhan selain Allah. Jadi saya inni tukhidtu ilahan min dunillah. Saya dianggap Tuhan di dunia itu. Sebenarnya ini tidak menjadikan Isa alaihissalam berdosa, tetapi beliau menganggap hal itu perkara yang besar. Orang anggap saya Tuhan, padahal kan bukan beliau yang mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya Isa alaihissalam tidak sanggup dan suruh datang, idhabu, pergilah kalian ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka sampai di hadapan Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, wa khatamul anbiya, dan penutup sekalian Nabi, wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika, Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang, isfa' lana ila rabbik, mohonkan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kamu tengok Muhammad bagaimana kondisi kami? Ala tara ma qad balagana, apa yang telah menimpa kami? Fa anqaliku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun beranjak. Aku pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi. Kemana Nabi pergi? Nabi tak sombong, Nabi tak angku. Faati tahtal arsh, aku pun datang di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, aku pun bersungkur sujud di hadapan Rabbku. Yakni aku pun bersujud kepada Rabbku. Allahu Akbar. Nabi tak sebut, okeylah saya kasih syafaat. Tak. Nabi tak sombong, Nabi tak angkuh, tapi langsung bersungkur sujud di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tahu makna bersungkur sujud? Bersujud. Bersujud kepada Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Thumma yaftahallahu alayya, Allah membukakan kepadaku, wa yulhimuni min mahamidihi, Allah membukakan hatinya dan mengilhamkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian kepadanya. Nabi puji Allah Ta'ala mahusni tsana, dengan pujian yang sangat elok, alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli, yang mana Allah Ta'ala tidak pernah membuka ilham tersebut, petunjuk tersebut. Sini dengan kalimat ilham, ya. Yulhimuni di sini bukan ilham kalau dengan makna yang masyhur kita pahami. Ini tentulah Allah Ta'ala berikan petunjuk, maknanya pas, memberikan petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena makna yang umum, ilham itu untuk manusia selain Nabi, yang orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala buka hatinya, Allah Ta'ala ajarkan untuk memujinya, di mana pujian-pujian itu Allah tak ajarkan, tak bukakan petunjuk itu kepada orang-orang sebelumku, kata Nabi. Thumma yuqani, kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Nabi kita tercinta, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' raksak, angkatlah kepalamu, sa'atal tu'tah, mintalah apa yang engkau ingin minta, hai Muhammad. Isfa', berilah syafaat, tusyaffa', pastikan dikabulkan syafaatmu. Allah. Di sini nampak kita bahawa Allah ridha kepada Nabi sang pemberi syafaat. Allah pula ridha, Allah pula mengizinkan syafaat yang akan diberikan tersebut. Allahu Akbar.
Jadi inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar di hari kiamat kelak yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, memohon syafaat tersebut, segeralah mulai di persidangan. Maka datanglah Allah Rabbul Alamin, dan Allah Ta'ala pun berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Rabb mereka, dengan cahaya Rabbnya, dan buku-buku perhitungan amal perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu, malaikat pun berbaris-baris. La ilaha illallah. Pada hari itu ya ikhwan, orang-orang kafir hanya menunggu azab saja. La ilaha illallah. Mereka telah diputuskan, ya? Pada hari sebelum diberikan syafaat ini, derita manusia, keringat yang membasahi tubuh mereka, ada yang setinggi tumitnya, lututnya, pinggangnya, bahkan ada yang menenggelamkan mereka. Lalu di saat-saat kepayahan dan kesulitan itu baru Nabi memohon kepada Allah Rabbul Alamin, diberikan syafaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah setengah 7. Timbul pertanyaan dengan ringkas, bagaimana cara kita nak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu baru syafaat uzmah itu. Ada syafaat khusus lagi untuk orang-orang yang baik di kalangan umat ini. Allahu Akbar. Dan dalam riwayat yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umat ini. Dan syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah di dalam hadis-hadis, ada kiat-kiatnya. Kata Nabi, contohnya, as'adun nasi, orang yang paling bahagia di kalangan manusia ini, bi syafaati, mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Adalah orang pada hari kiamat, orang yang ketika dia di dunia ikhlas, berangkat dari dalam jiwanya, dalam hatinya, mengucapkan la ilaha illallah. Itulah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Demikian pula dengan syafaat Al-Quran. Ini syafaat khusus. Kalau yang tadi umum. Syafaat yang tadi semua kalangan, termasuk orang ateis, manusia semuanya. Tapi ini skala yang khusus bagi orang yang beriman, di mana Rasul menyebutkan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini syafaatnya Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para sahabatnya dalam riwayat Muslim. Allahu Akbar. Dan ya ikhwan, ada syafaat lagi nanti yang akan didapatkan oleh orang beriman, di mana puasa, ya, dan Al-Quran akan memberikan syafaat, ya. Fayusyaffa'an akan berikan syafaat, mereka berdoa. Demikian pun berdoa setelah azan. Nah, itu akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'thu maqama mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi sebutkan orang yang membaca doa ini setelah azan atau ketika mendengarkan azan dalam riwayat Bukhari ini, itu disebutkan beliau berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Syafaat khusus. Demikian pun di antara syafaat yang akan didapatkan, ya, pada hari kiamat kelak, itu ada keutamaan tinggal di kota Madinah, sabar terhadap corbaannya dan mati di sana. Jadi kalau nak pergi umrah, kalau mati sana jangan takutlah, sebab ada keutamaannya. Tidaklah seorang yang sabar terhadap kesusahan di Madinah kemudian dia mati, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
aku akan memberikan syafaat kepadanya atau menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Illa kuntu law syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Kalau muslim, dia berada di kota Nabi, Nabi menjadi saksi dan akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Allahu akbar. Makanya ada hadis, ya, man istata'a ay yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Ini dalam hadis yang dikeluarkan dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, atau hasan, ya. Barang siapa yang ingin mati, ya, hendaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sanggup mati di Madinah, maka matilah di Madinah. Allahu akbar. Mantap lah tu. Aku akan memberikan syafaat orang-orang yang mati di Madinah ini. Itu keutamaannya, Pak. Jadi kalau pergi umrah tak mati sana, jangan takut, ha? Jangan takut. Tapi ustaz, bini saya diperistri orang lagi, nanti dapat gantinya tu. Nanti wa ahlan khairan min ahlihi, ya. Istri yang baik lagi dari istrinya. Kemudian di antara yang kan banyak didapatkan oleh manusia syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak adalah bersalawat kepada Nabi. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama mendapatkan atau orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian, ya, sekelompok orang muslim, ya, dia menyolatkan terhadap muslim yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidaklah seorang mayit mati disalatkan oleh sekelompok orang Islam dengan jumlah mereka yang mencapai 100. Semuanya meminta syafaat untuknya, melainkan apa? Illa syufi'u fihi. Dalam riwayat Muslim sebutkan melainkan dia diberikan syafaat. Jadi kalau ahli tauhid yang mendoakan kita, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'a fihi. Akan diberikan syafaat. La ilaha illallah. Baik, di dalam riwayat lain juga, dalam riwayat Muslim disebutkan arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, melainkan dia akan diberikan syafaat. Demikian juga dalam riwayat lain disebutkan bahawa memberikan, Rasulullah SAW mengatakan fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Jadi ini riwayat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, aku pernah bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wuduknya. Kemudian beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Dia nak masuk surga bersama Nabi, menemani Nabi, nak jadi kawan Nabi. Malam tu dia ambilkan Nabi air wuduk. Begitulah murid-murid kepada gurunya, sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, atau selain itu, aku berkata itu saja. Lalu Rasul mengatakan, tolong aku atas dirimu dengan banyak sujud. Artinya kalau banyak sujud, kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Syafaat Nabi yang kita harapkan. Karena keterbatasan waktu dan terutama keterbatasan ilmu, cukup ini yang dapat kita sampaikan. Itu dah lewat tuh. Afwan, barakallahu fikum. Kalau ada umur, ya, ada rizki, kapan-kapan saya mampir lagi di sini. Ini perjalanan kami, insyaallah ini beberapa tempat, nanti ke mana? Ke Bungo, ya. Bungo. Besok ke Bangko, lanjut ke Lubuk Linggau, sampai Muara Enim juga langsung. Ini ada saya ikuti daurah masyayikh di Jakarta. Nanti keliling-keliling juga. Ini namanya rihla ilmu, rihla dakwah, rihla apa lagi? Rihla tadabbur, ya, alam takabang jadi guru. Barakallahu fikum. Cukup sekian apa yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keridhaannya, dan mudahan kelak di hari akhirat Allah Ta'ala berikan izin kepada Nabi kita untuk memberikan syafaat khusus buat kita, ya, di hari akhirat.
yang penuh dengan cobaan dan derita itu. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.